Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya mengapa dua rumah sakit dengan fasilitas yang hampir sama bisa menghasilkan kualitas pelayanan yang sangat berbeda? Banyak orang beranggapan bahwa keberhasilan rumah sakit ditentukan oleh kecanggihan alat, besarnya gedung, atau mungkin banyaknya dokter spesialis. Padahal faktor yang paling menentukan justru adalah manusia atau SDM yang bekerja di dalamnya. Jadi rumah sakit itu adalah organisasi yang sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Ketika dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan staf pendukung bekerja dengan produktif, amanah, penuh semangat melayani, maka mutu pelayanan akan meningkat, keselamatan pasien lebih terjamin, dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Sebaliknya, apabila produktivitas SDM itu menurun, dampaknya bukan hanya terhadap kinerja organisasi, tetapi juga terhadap keselamatan pasien dan tentunya kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Maka pada kesempatan ini saya ingin membahas bagaimana meningkatkan produktivitas dan kinerja SDM di rumah sakit Islam melalui pendekatan manajemen modern yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktek manajemen rumah sakit, terhadap beberapa permasalahan yang sering kita temui. Pertama, beban kerja yang tinggi menyebabkan kelelahan fisik maupun mental pada tenaga kesehatan sehingga meningkatkan resiko burnout. Kedua, motivasi kerja yang menurun. Sebagian pegawai bekerja itu sekedar memenuhi kewajiban administratif tanpa lagi merasakan makna pelayanan kepada pasien. Ketiga, komunikasi antar profesi belum selalu berjalan efektif. Padahal koordinasi yang kurang baik dapat menghambat pelayanan dan meningkatkan risiko insiden keselamatan pasien. Keempat, sistem penilaian kinerja masih sering berorientasi pada kehadiran dibandingkan kualitas hasil kerja, inovasi, dan kontribusi nyata terhadap organisasi. Menurut teori performance management, kinerja dipengaruhi oleh kompetensi, motivasi, dan kesempatan untuk bekerja secara optimal. Herzberg melalui two-factor theory menjelaskan bahwa penghargaan, kesempatan berkembang, dan makna pekerjaan merupakan pendorong penting produktivitas selain kompensasi. Dalam perspektif Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Artinya, produktivitas di rumah sakit Islam bukan sekedar mengejar target, tetapi menghadirkan pelayanan yang profesional, amanah, dan bernilai maslahat. Saya meyakini peningkatan produktivitas harus dilakukan secara sistematis. Yang pertama, membangun budaya kerja Islami yang menanamkan nilai amanah. Amanah itu berarti menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Kemudian nilai yang berikutnya adalah ihsan. Ihsan itu kita seperti melihat Allah, dan kalau kita tidak bisa merasakan itu, maka kita selalu menyadari bahwa kita sedang dilihat oleh Allah SWT. Berikutnya adalah disiplin. Yang berikutnya kerjasama, dan yang terakhir adalah pelayanan passion oriented atau yang berorientasi kepada kualitas atau kepuasan pasien. Kedua, menerapkan manajemen kinerja berbasis KPI yang jelas, terukur, transparan, dan adil. Tentu adil tidak harus sama rata, tetapi adil adalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Ketiga, meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan yang berkelanjutan, pelatihan teknis, komunikasi efektif, kepemimpinan, dan keselamatan pasien. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta menerapkan servant leadership, sehingga pemimpin bisa menjadi teladan sekaligus pendukung bagi seluruh tim. Karena
Pemimpin yang hanya menjadi teladan tetapi tidak bisa mendukung, maka sama saja dia sedang membesarkan diri sendiri, tapi tidak membesarkan tim. Sebaliknya, ketika pemimpin hanya menjadi pendukung tanpa bisa menjadi teladan, maka dia hanya seperti supporter. Produktivitas rumah sakit bukan sekedar bekerja lebih keras. Produktivitas itu adalah kemampuan seluruh SDM untuk menghadirkan pelayanan yang lebih aman, lebih bermutu, lebih manusiawi, dan lebih bernilai bagi setiap pasien. Rumah sakit Islam memiliki keunggulan berupa landasan spiritual. Ketika profesionalisme itu dipadukan dengan amanah, ihsan, dan keikhlasan, pelayanan kesehatan tidak hanya menghasilkan kepuasan pasien, tetapi juga menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bangun rumah sakit yang unggul dalam teknologi, unggul dalam kualitas manusia. Karena rumah sakit yang hebat bukan yang memiliki gedung paling megah, melainkan yang memiliki insan-insan terbaik yang bekerja dengan ilmu, integritas, dan hati. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.